kalau Anda ikut workshop, biasanya di semester 7 akhir, menjelang Anda menyusun proposal, ini akan diberikan. Orang-orang yang ahli dalam bidang kuantitatif, jadilah sebuah modul ini yang disederhanakan menjadi PPT seperti yang terlihat. Nanti ada juga orang-orang atau para expert ahli di bidang kualitatif akan memunculkan banyak model-model atau tipe-tipe penelitian yang kualitatif. Yang tampak di layar Anda ini kuantitatif. Seperti Anda menginginkan, kita semua menginginkan teman-teman kelas 6C, di rundown itu kan bunyinya mengenal gitu ya, apa sih itu yang kualitatif, apa sih itu yang kuantitatif. Dari segi tekstual kata saja sudah sangat terlihat artinya. Kuantitas itu angka, itu aja sih. Quantity itu angka, nominal, ordinal, jumlah, kayak gitu. Angka, berarti bicaranya angka. Tapi kalau kualitatif dari quality, kualitas itu. Artinya bahwa kuantitatif dan kualitatif pasti akan berbeda paradigmanya, cara pandangnya. Dari mana berbedanya? Dari pendekatan yang digunakan, dari metodologi yang digunakan, dari teknik dan prosedur yang akan dipaparkan. Itu pasti beda tuh. Ini kalau kita pahami banyak materi tentang ini kan nggak bisa semalam ini Anda bisa gitu ya. Paling enggak Anda mengenal kulitnya tentang kualitatif dan kuantitatif. Secara substansi atau konten, Anda bisa nanti memperdalam ilmu ini di 3 SKS di 16 kali pertemuan, kurang UTS UAS ya. Besok di awal perkuliahan ini, tolong benar-benar disimak, terus benar-benar didiskusikan dengan dosennya, benar-benar bukan konseptual yang Anda pahamin dari mata kuliah ini. Gitu. Jadi pahaminya implementatif. Beberapa kelemahan kita adalah hanya mengejar nilai. Metodologi penelitian itu 3 SKS hanya mengejar nilai. Begitu diimplementasikan dalam sebuah tulisan karya ilmiah, katakan skripsi, aduh nggak nyambung. Aduh bingung. Kalimat apa yang keluar gitu. Berangkat dari situ, makanya waktu penjelasan malam kemarin yang pertama saya bilang coba kita memulai dari masalah ya. Masalah itu muncul dari body of knowledge yang kemarin kita bahas. Ya kan? Enggak boleh keluar sekuensisnya, ruang lingkupnya dari yang kita bahas kemarin. Ya, tentang pedagogik, ya udah bidang pendidikan aja, tentang dirasa Islamiyah atau ulumul Islamiyah, lalu tentang pembatik atau pembelajaran basistik. Pokoknya sekuensisnya tentang pendidikan. Nanti mau ke kualitatif apapun ke kuantitatif itu gampang aja nanti. Apapun masalah yang kita udah punya, kita pengen ke kualitatif, bisa aja. Berarti nggak membutuhkan angka-angka yang harus kita analisis menurut statistik inferensial, parametrik. Nah, kalau yang kuantitatif, Anda enggak suka yang kualitatif, bukan soal enggak suka atau bagaimana ya. Terkadang peminatan itu memacu kita, mendorong kita, triggernya adalah kita bisa gitu. Kita mau, kita bisa, dan kita suka. Ya udah, jadi dua pendekatan ini memang dari kemarin kita bahas dua mazhab yang berbeda. Satu pakai statistik yang kuantitatif, satu tidak menggunakan statistik yang kualitatif. Gitu ya. Kalau kecepatan bilang, kalau bisa sih jangan pemaparan saja, tolong tolong dipotong nggak apa-apa gitu. Nggak terlalu penting juga pemaparannya kan, karena paksain bisa satu malam ini nggak bisa. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, kalau kita menggunakan penelitian yang kuantitatif, kemarin saya menjelaskan berangkat dari observasi. Ya, observasi itu pengamatan langsung bahasa Indonesianya. Dari kata observe. Tulisannya observe, mengamati. Berarti mengamati langsung kondisi objektif. Makanya di sini dikenal dengan intinya adalah fakta.
Ada nggak faktanya? Terus ada nggak datanya? Kalau iya faktanya ada, datanya ada, itu harus disampaikan di bab 1 saat kita mau bikin proposal. Ya, proposal itu nanti kita susunnya kan bab 1 dan 3. Kalau dia kuantitatif. Itu harus ada fakta empiris gitu, empiris rasional kita jabarkan secara sistematis di dalam bab 1. Fakta empiris rasional itu maksudnya kondisi di lapangan yang disebut dasain, dasolen, antara teori dengan kondisi realistis lapangan kadang paradok, kadang berbenturan, namanya gap. Nah, itulah masalah. Kalau nggak ada gap, nggak usah dibuat penelitian. Karena Anda akan dikejar di situ nanti. Ini kenapa diteliti tentang kinerja guru? Ada masalah dengan job performance guru. Kinerja itu kan the same as of job performance. Sama aja artinya dengan tampilan kerjanya gitu. Prestasi kerjanya. Emang ada masalah di guru? Kemarin kalau Salman kan bilang pengaruh supervisi kepala sekolah terhadap kinerja guru gitu ya. Ada masalah memang di guru di tempat itu. Itulah pentingnya fakta. Pentingnya data secara rasional empiris disampaikan secara sistematis menggunakan data ordinal, data interval, data rasio, pakai angka. Kalau Anda meneliti tentang pengaruh penggunaan internet saat ini ya, dan pengaruhnya terhadap peningkatan hasil belajar. Berapa pengguna internet di Indonesia? Itu harus berdasarkan fakta, harus berdasarkan data. Itu kalau kuantitatif. Dijabarkan di bab 1. Dibuatkan tabulasinya. Ya, kalau dia grafik, gambarkan grafiknya. Kalau dia kurva, gambarkan kurvanya. Kapan ini Anda mengobservasi? Kapan ini Anda melakukan studi kelayakan? Oke, saya ambil dari internet, tulis websitenya, tulis HTTP apa gitu kan. Nanti baru dinarasikan ini penting banget untuk kita ketahui kalau kita nyusun proposal berbasis atau bermazhab kuantitatif. Maaf Ibu. Oke, silakan. Mohon izin. Kalau kita beranggapan untuk menulis sengaja ke kualitatif gitu, dengan tujuan menghindari penghitungan statistik, itu bagaimana Bu mungkin pandangannya? Yang kedua, statistik ini data statistik yang data dari kuantitatif ya, kan harus ada penghitungan dari statistiknya itu. Nah itu Yeah. apakah harus kita buat trio sendiri gitu? Atau yang penting mungkin orang lain buatin, tapi yang penting kita paham dari hasil datanya gitu Bu. Makasih. Iya. Gimana? Waktu sesi kemarin yang pertama saya bilang jangan Anda menghindari model penelitian yang kuantitatif hanya karena menghindari statistik. Untuk apa kita diajarkan kuliah 3 SKS statistik kalau enggak kita implementasikan dalam sebuah tulisan. Anda mau bergerak kemanapun nanti profesi guru pasti pakai penelitian kuantitatif. Guru itu kalau dia udah berprofesi dan mendapatkan tunjangan sertifikasi guru, dia harus melakukan namanya PTK, penelitian tindakan kelas atau classroom action research. Yang digunakannya adalah statistik. Jadi kemanapun Anda berprofesi nanti, statistik itu masih sangat diperlukan dalam dunia pekerjaan ya. Kecuali kita nggak bekerja ya di dapur, nggak perlu statistik kan ya Pak Naga ya. Jaga warung gitu kan nggak perlu statistik, perlunya kalkulator gitu. Kenapa statistik? Karena statistik adalah satu alat ya, bukan tujuan statistik itu. Satu alat yang mempermudah seseorang mengambil kesimpulan. Satu alat, satu model gitu, bukan tujuan ya, yang mempermudah seseorang atau si peneliti atau research itu, kita melakukan riset untuk mengambil generalisasi. Generalisasi itu artinya kesimpulan. Contoh, berapa banyak tahun ini dosen yang terkena COVID-19 itu pakai statistik cepat banget, Nah sekarang katakan Anda mau menghindari itu, beralih ke
pendekatan kualitatif. Jangan karena enggak mau bersentuhan dengan statistik. Gitu. Jangan. Oh, nanti pada saat Anda bimbingan akan diarahkan oleh pembimbing sampai kepada bagaimana input data mentah ya, X, Y-nya, lalu sampai penghitungan reliabilitas, sampai pada penghitungan determinasi. Gitu. Jangan khawatir bahwa itu nanti akan terus dibimbing. Lalu persoalannya boleh enggak saat kita nyusun orang lain yang menghitungnya, enggak apa-apa. Itu teamwork yang bagus. Asal nanti argumentasi angka untuk Anda argumentasikan dalam bentuk deskriptif, rasional gitu. Contoh gini, statistik dalam penelitian kuantitatif itu akan digunakan mempermudah seseorang dalam mengambil kesimpulan. Kan gitu tadi ya aksiomanya atau pandangannya. Lalu, sudah ditemukan angka 68, 0,68. 0,68 berapa persen? Ada pengaruh antara supervisi kepala sekolah terhadap peningkatan kinerja guru sebesar 0,68. Kata Anda dalam hasil hitungan statistik. Beberapa langkah ini sudah sudah diajarkan nanti. Bahkan mungkin sudah ya statistiknya. Yang kemarin semester 5. Lalu Anda bilang 0,68 nih. Kata dosen pembimbingan nanya berapa persen pengaruhnya. Itu kan angka 0,8 harus diprosentasekan. Berapa persen? 0,68. 0,70 berapa persen? 70. 70, Bu. 70. Kenapa bingung menyebutkan 70? Tinggal diputer aja, Kak. Iya. 0,40 hasilnya. Dosennya nanya, berapa persennya di tingkat pengaruhnya? 40%. Nanti ada interpretasi data, ini pentingnya. Tidak akan pernah ada satu penelitian kuantitatif lepas dari kualitatif. Atau sebaliknya, tidak ada satu penelitian kualitatif lepas dari kuantitatif. Di situ angka sangat dibutuhkan. Kualitatif, kenapa harus membutuhkan angka? Karena ada instrumen yang kita harus uji. Walaupun tidak menguji hipotesis. Gitu kan ya. Oke nih, semakin pusing nih. Yang semakin pusing bilang, saya berhenti. Berhenti minum dulu. Makin minum jauh obat. kan. belum. Belum nyampe ke situ. Belum. Iya, jadi sekali lagi pertanyaan Salman bagus. Ini memang masalah buat teman-teman. Dia menghindari yang kuantitatif hanya karena menghindari statistik. Coba ya, kalau yang ngajar statistik itu gampang gitu. Sebenarnya atorikotu aham minal maddah bener banget tuh. Wal mudarris aham minat toriko. Waruhul mudarris aham min mudarris nafsu. Itu bener loh itu. Pendapatnya Imam Zarkasi, seorang pendiri Gontor, coba deh kalau mengajar tuh jangan paksain konten. Caranya aja yang membuat anak bisa-bisa kayak apa nih? Saya mau mengajarkan penjumlahan 6 tambah 6. Anak itu nggak mesti ngerti nih. Bagi kita tuh gampang banget. Tapi bagi anak nggak ngerti-ngerti gitu. Oh, caranya. Atorikotu ahammu minal maddah. Seandainya dosen statistik mampu bisa, saya jadi curiga nih. Karena nggak ngerti, berarti dosennya atau mahasiswanya nggak mudeng gitu kan. Banyak variabel tuh. Ini jadi penelitian juga loh. Benar. Tapi Masalah, boleh Bu, kan? meneliti mata kuliah Ya, di kampus boleh Bu? Boleh, nggak apa-apa. Tapi kita jangan ada di dalam itu. Pakai kelas lain. Nanti kita jadi emosional akhirnya. Iya, jadi yang muncul tuh bukan objektivitas, empiris, fakta, bukan gitu kan. Tapi emosi kita, iya tuh waktu saya, oh. Kalau udah bicara, iya tuh waktu saya, ini sangat emosional. Jadi subjektif. Kita harus menghindari sebuah penelitian yang sifatnya subjektif. Kan ilmiah itu ciri-cirinya objektif, bukan subjektif. Kalau udah subjektif, unsur anananya tuh, akuismenya tinggi. Hanya karena kita nggak suka, akhirnya kita mengatakan, nggak bagus emang tuh dia. Nah, itu yang nggak boleh. Akhirnya kita harus cross ke, kalau Anda sekarang 6, 7 lah ya,
berarti ke 7A atau ke 7B gitu. Ada masalah nggak sih di pelajaran statistik? Akhirnya saya jadi pengen meneliti nih. Oke, observasi dulu. Gimana caranya? Tanya, ngobrol, kan bisa gitu ya. Lalu Anda bikin angket itu bisa di Google Form. Sekarang kita udah gampang banget ya kasih link, isi Google Form, ya kan, dengan 5 pertanyaan atau 10 pertanyaan. Nanti dia akan keluar tuh grafiknya, tabulasinya, ya kan. Masukin di bab 1. Oh, iya benar nih. Di mana tingkat kesulitannya? Baru judul muncul. Kemarin gitu kan ya, mencari masalah untuk menentukan judul yang valid gitu, judul yang tepat. Jadi jangan cari judul, cari masalah dulu. Banyak masalah di mata-mata kuliah yang ya dari dosennya, dari kepadatan mata kuliahnya, dari waktunya, dari sistem belajarnya, dari sistem evaluasinya, ya kan, dari performan dosennya, profesional dosen, waduh banyak banget. Itu yang disebut kemarin oleh saya body of knowledge. Ya, sekuensis bidang ke-PAI-an sangat luas. Yang penting kita tarik satu, ada masalah nggak di situ? Kita sama. Boleh nggak sih kita minta bantuan orang lain di aplikasi? Boleh. Aplikasi itu kan dalam bentuk link ya nanti diberikan. Dalam bentuk software. Anda masukin data keluar. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengerjakan sendiri, dikerjakan dulu manual secara Excel. Itu ada nanti aplikasinya. Ada usul yang ngajarin nanti pada saat workshop. Ya, saya izin share lagi atau ada pertanyaan lain dulu. Ada workshop nanti sekitar Desember. Jadi semester 6 ini dapat metodologi riset, udah dapat statistik, ya kan? 3 SKS di semester 6 jadi proposal. Makanya ini Anda start duluan nih. Harus lebih pinter dari yang lain nanti. Harus lebih bisa Panaga nih. Apalagi Bu Siska nih harus lebih bisa. Karena udah dengar saya ngomong. Awas ya nanti. Saya tagih nanti nih. Sampai ganti link coba tuh. Harus lebih bisa. Kenapa? Semangatnya untuk mendengarkan diskusi ini tinggi. Startnya duluan. Orang belum kasih udah minta. Itu kan ciri-ciri orang yang curiosity value-nya tinggi gitu. Rasa ingin tahunya tinggi adalah pengen duluan aja. Penasaran itu terdepan gitu. You are a winner. You are a winner. Oke, 6C. You are a winner. Kamu adalah pemenangnya. Nah, sekarang tinggal tunjukkan dalam bentuk aplikatif gitu. Semester 6 dapat 3 SKS metodologi riset, outputnya atau produknya adalah proposal. Jadi kalau kemarin Anda kuliah dengan saya perencanaan sistem pembelajaran, produknya RPP kan gitu ya. Nanti Anda lulus tidak ditanya berapa IPK Anda, tapi Anda ditanya bisa apa. S1 lulusnya PAI guru. Bisa apa? Oh, saya bisa mendesain pelajaran. Coba buat. Bisa apa yang ditanya? Sama nanti nih. Begitu Anda 3 SKS metodologi penelitian, Anda mau riset apa? Kualitatif apa kuantitatif? Mana proposalnya? Jadi bisa enggak gitu. Beban banget ya bagi kita. Yakinlah bahwa ada beban berbanding lurus dengan kemampuan. Itu pasti Allah akan bisa. Yarfa'illahu lazina amanu minkum wa lazina utul ilma darajat. Memang kayak gitu. Al-Mujadalah ayat 11. Kenapa kita dibebani banyak kayak gini? Allah dalam waktu yang bersamaan memberikan kemampuan kita. Artinya, yukallifu itu, beban itu selalu berbanding lurus dengan kemampuan. Oh, ini lulus kok. Yang tadinya katanya susah, ribet banget ya. Kuliah banyak tugas ini itu. Lulus juga ya S1. Berarti memang berbanding lurus dengan kemampuan, bukan berbanding terbalik. Dan saya pernah bilang juga kemarin kan, nggak ada negara yang hebat yang nggak karena pendidikan gitu.
Pasti dia karena pendidikan. Dan pendidikan pun berangkat dari riset. Makanya riset itu kembali searching. Researching. Searching itu mencari, kembali. Cari lagi. Kata Iqra kenapa berulang-ulang? Ya memang kita baca lagi. Kita cari lagi ada makna apa yang tersimpan di situ. Nah, researching itu memang begitu nanti larinya. Akhirnya muncul di benak kita, di pikiran kita, penelitian yang orang sudah teliti, kita researching lagi. Kok begitu deh Bu? Iya. Nanti kan di dalam proposal itu Anda membuat ada kajian pustaka terdahulu. Ngapain kita teliti lagi? Orang udah pernah neliti, itu namanya researching. Meneliti lagi. Iya, dia neliti dengan objek yang itu, di tahun yang itu. Hasil kesimpulannya itu. Lalu apa bedanya dengan kita? Itu yang kemudian distingsi yang dicari. Perbedaan yang mendasar dari pustaka terdahulu atau penelitian yang relevan yang pernah orang riset, kita meriset lagi, meresearching lagi. Apa bedanya? Kita paparin nanti. Populasinya beda Ibu, sampelnya beda Ibu, gitu. Pendekatan yang kita gunakan beda Ibu. Di sini analisis konten, di sini deskriptif saja Ibu. Sehingga nanti kesimpulannya pun akan beda kan dengan riset yang orang lakukan di awal. Itu makanya disebut dengan researching, research gitu. Nah, oleh karena itu memang nggak ada salahnya sih pengulangan pasti akan terjadi. Oleh karena itu kalau kita mengambil dari beberapa pendapat yang memang dari penelitian yang relevan itu, jangan lupa sumbernya. Ditulis, karena nanti ada link plagiarism. Nanti saya kirim ya link plagiarism. Jadi kalau kita udah buat proposalnya, katakan sekian halaman, nanti Anda masukin, cemplungin gitu di dalam link itu akan kelihatan tuh. Ada warna merah, ada warna orange, gitu. Dan tidak berwarna merah dan orange berarti memang tidak ada plagiarism, tidak ada kopas punya orang gitu. Boleh nggak Bu kopas punya orang? Boleh, nggak masalah kan kita nyusun. Tulis sumbernya, gitu. Referensinya dari mana? Oke, seperti itu. Ada lagi yang mau berdiskusi? Maaf Ibu, kalau untuk judul, apakah setiap orang harus berbeda-beda gitu? Kan seangkatan banyak nih. Kita khawatir ada yang sama atau mendekati gitu. Kalau daftar pustaka terdahulu kan berarti kita ngambil yang dari sebelumnya kan, tahun sebelumnya gitu. Tapi kalau untuk yang satu angkatan gitu Bu, gimana tuh Bu? Apakah Di layar Anda bisa lihat. Ya. Jangan cari judul. Tuh, judul dari masalah itu. Masalah variabel yang akan diteliti. Tanda panahnya perhatiin deh. Semua, teman-teman. Jangan terlalu lihat judulnya. Cari masalahnya dulu. Judul bisa otak-atik redaksionalnya. Dia termasuk variabel yang akan diteliti apa nanti. Cenderung ke situ nanti judul atau redaksi judulnya. Terus kekhawatiran duplikasi ya? Duplikasi. Iya sama Bu. Itu nanti Ketika kan masuk Google Form. Masuk Google Form dan kita akan berikan tema-tema yang ada. Kalau mirip duplikasi sih nggak ada ya untuk judul atau masalah. Misalkan gini, sama banget percis gitu antara penelitiannya Salman dengan Siska. Pasti ada bedanya di mana? Di objeknya. Di mana? Di variabel salah satunya. Nggak taunya Salman sama persis dengan Pak Ilyas. Coba lihat. Oh beda. Apanya beda? Pendekatan yang diambil. Variabel Y-nya beda. Pun variabel Y-nya sama. Misalkan prestasi belajar. Kalau Salman prestasi belajar pembatasannya diambil dari hasil tes buatan sendiri. Kalau Ilyas enggak, ambil dari nilai raport. Nah, paling enak Pak Ilyas nih. Ceplok aja nilai raportnya kan. Minta datanya lengkap. Udah jadi tuh data mentahnya. Nggak mau pusing dia nyusun-nyusun tes. Kalau Salman orangnya demen pusing dia kan. Bikin soal tes. Jadi hasil belajar itu bisa diambil dari nilai raport, bisa diambil dalam tes.
Kayak kemampuan membaca. Nggak bisa diangketin, harus dites. Kemampuan menulis pun harus dilakukan dengan tes. Apalagi kemampuan mendengar harus dilakukan dengan tes. Listening. Iya dong. Kita setelin nih bahasa Arab apa gitu. Atau baca Al-Quran. Bener nggak? Bacaannya, tajwidnya. Ya dengan tes. Nggak bisa dengan angket. Itu saja sudah berbeda tuh. Apanya? Cara dia mengambil datanya. Kan kita kalau mengumpulkan data itu satu angket. Ya, teknik pengumpulan data itu bisa angket, bisa observasi, bisa dokumentasi, bisa wawancara atau kuesioner. Satu lagi bisa tes. Triangulasinya nanti itu akan terlihat. Angket saja dari beberapa variabel yang mau Anda hubungkan, Anda bedakan, Anda bandingkan, ini harus divalidasi oleh observasi. Jadi jangan angket doang gitu. Ada memang beberapa variabel yang dihubungkan, angket saja udah mencukupi. Tapi ada juga yang enggak. Contohnya apa? Yang harus divalidasi oleh teknik pengumpulan data lain selain angket. Tadi tuh temanya Salman, supervisi kepala sekolah terhadap kinerja guru. Jangan percaya dengan angket aja dong. Harus dilakukan dengan observasi. Siapa yang melakukan observasi? Peneliti kita. Makanya 6 bulan itu kita diberi waktu sangat cukup ya untuk bisa selesai gitu. Bahkan separuh dari 6 bulan, teman-teman yang sekarang sedang nyusun angkatan 2018 itu 3 bulan. Karena kan mau kayak gitu kan? Gitu. Mereka 3 bulan harus selesai. Karena bulan berikutnya dia harus riset untuk KKS. Ya kalau KKS di Pare juga riset, KKS yang non Pare pun juga riset. Dan itu berkolaborasi dengan dosen. Menelitinya dengan dosen sebagai pembimbing, pengarah, gitu. Judul, topik, tema ini semuanya harus merepresentasi dari variabel. Ya, kalau Anda punya judul, topiknya apa, temanya, itu harus merepresentasi variabel. Di variabel nanti harus direpresentasikan di bab 2. Ini kalau penelitiannya kuantitatif. Gitu. Ada lagi? Any question? Bu, nanya Ya, Bu. silakan. Itu kan yang tadi kan tentang itu ya Bu ya, tentang ada yang membaca, itu kan Ibu. Itu apakah bisa dijadikan sebuah ini Bu kan yang sebuah angket itu Bu atau wawancara gitu? Kemampuan membaca. Iya. Maksudnya. Oh, tes, Pak. Kalau kita mau mengukur kemampuan membaca yang mau kita teliti respondennya, itu harus dilakukan dengan tes. Nah, tesnya itu kan berarti harus ada alat tesnya ya kan. Alat tesnya itulah yang disebut dengan instrumen. Kalau Bapak kuliah tentang evaluasi dan tes pembelajaran PAI, saya tuh suka recording Anda, saya buka-buka terus tuh. Pelajaran-pelajaran tuh, biar saya bisa contohin. Karena kan saya nggak ngajar evaluasi ya. Saya buka tuh recording yang Salman tentang evaluasi. Jadi kalau kita belajar evaluasi dan tes PAI 3 SKS yang kemarin, itu sama juga kita mengertikan bagaimana menyusun tes untuk riset penelitian. Itu kan kemarin. Ya, evaluasi itu bentuknya tes. Tes itu nanti harus jelas instrumennya apa. Instrumen itu item-item yang mau kita teskan. Kalau dia maharotul kiroah atau kemahiran membaca, tesnya apa? Itu nanti harus dijabarin di indikator. 1, makharijul huruf. Iya kan? Iya. Nanti Anda bagi lagi tuh makharijul hurufnya. Huruf apa yang keluar dari tenggorokan? Kha, kha.
Iya, apa? H, lak-lakan, H. Oh, dot, huruf yang keluar dari bibir, dot, ujung lidah apa aja. Kita harus pahami dulu instrumen itu. Itu baru makharijul huruf. Belum nanti tajwid. Tajwid ini apa? Ahkamul huruf. Iya, ikhfa umpama gitu ya. Terus tahu nih ikhfa itu apa. Terus kalau memang mau mengukur kemampuan maharatul qiraah anak di SMA. Waduh, banyak banget nih anak yang nggak bisa baca Quran. Itu masalah. Itu masalah. Ada nggak? Tapi SMA nggak bisa ngaji. Ya itu masalah itu. Coba. Dari mana nih akarnya? SMA nggak bisa ngaji. SMA kan udah bukan umur 7 tahun. Padahal nggak bisa sholat, nggak bisa ngaji. Pukul 10 tahun ya kan? Iya nggak? Alimu auladakum bisolah wahum abna'u sab'in. Wadribuhum wahum abna'u asrin. Iya nggak? Ya, Bu. Hei, ajarin anakmu tuh. Sholat, baca Quran, umur 7 tahun. Nggak mau pukul. Kata pukul bisa punya makna yang sangat luas. Nah ini masalah nih. Kalau Bapak mau meneliti, berarti dari mana? Tadi tuh yang saya keluarin slide di layar. Fakta ya. Fakta, data di lokasi itu yang menunjukkan bahwa anak itu kemampuan membaca Al-Quran ini sangat rendah. Kata rendah tuh angkanya apa? Jadi nggak sembarangan bilang rendah aja. Payah nih anak-anak. Payah tuh apa datanya gitu. Hebat nih anak kelas 6C. Apa hebatnya? Kata hebat di kualitatif. Ya kan? Tapi begitu kuantitatif nggak bisa hebat. Berapa persen anak 6C yang IPK-nya di atas 3,50 itu kuantitatif. Makanya kuantitatif membutuhkan ordinal, nominal gitu ya, jumlah angka berapa persen, berapa ratus gitu, berapa banyak itu tuh harus diangkakan gitu. Silakan kalau ingin punya kecenderungan mengukur kemampuan, dan kemampuan yang kita mau ukur adalah lewat tes. Butuh angket nggak usah Pak. Kalau udah Bapak cenderung masalahnya ini, dia nggak butuh angket. Ya tes aja udah. Gitu. Tinggal lihat variabel X-nya apa. Kalau variabel X-nya harus diangketin, ya keluarin angket. Gitu. Gitu ya Pak. Juga buat yang lain. berarti instrumen itunya banyak dong Bu ya, metode yang digunakan. Tesnya itu nggak mesti banyak, yang penting cukup. Sama kayak kita punya duit, nggak perlu banyak kan Pak, duit Pak. Yang penting cukup. Iya nggak sih? Cukup buat bayar kuliah, cukup kalau sakit beli obat, ya kan? Cukup pengen beli rumah, cukup aja. Nggak usah banyak. Sama, instrumen juga gitu. Untuk apa banyak? Kalau nggak mewakili atau merepresentasi kalimatnya ya, dari variabel yang kita teliti. Kita mau neliti tentang kemampuan membaca. Ya bidang-bidang kemampuan membaca Al-Quran itu seputarannya kan itu aja. Makharijul huruf, tajwid. Jangan bicara terjemah. Lain lagi, Pak. Ya kan? Membaca. Nah, berarti Bapak harus punya mengkonstruk teori tentang kemampuan membaca Al-Quran. Gitu. Jangan ngomong terjemah. Beda lagi tuh. Penelitian yang satu lagi. Kemampuan menerjemahkan. Wah, judulnya Salman, judulnya Panaga, judulnya Pak Chandra. Kalau kemampuannya. Nah, ini tadi dibilang, pertanyaan Salman bagus itu tadi. Apakah ada duplikasi judul? Ada, tapi tidak kental gitu. Nggak sama banget gitu. Duplikasinya nggak sama banget. Di mana itu tadi? Boleh tuh variabel X-nya sama, Y-nya beda kan? Kalau Bapak di kemampuan membaca dilakukan lewat tes, gitu. Sama kemampuan menerjemahkan. Gitu. Kalau udah kemampuan menerjemahkan, apa indikatornya? Bisa bahasa Arab ya? Iya. Bahasa Arab itu kan cuma 3 huruf aja sebenarnya. Huruf asli dari bahasa Arab itu 3 saja.
Lebihnya itu karena ada ilmu soraf dan akhirnya mengubah arti. Ya kan? Doroba, duriba, harokat beda arti juga. Nah, oleh karena itu beberapa knowledge atau pengetahuan yang diberikan dari semester 1 itu akumulasinya di riset ini, di semester ini. Ideal sih iya, kita kan kalau pengen ideal ya, nggak apa-apa kan, mimpi harus di atas gitu. Tapi ukur lagi dengan kemampuan kita, Pak. Kemampuan kita dalam enggak, deep banget enggak sih kita punya potensi gitu. Punya potensi dan kompetensi, dalam enggak? Luas enggak? Deep tuh dalam. Luas enggak? Kalau belum, ya apa yang harus kita lakukan? Berarti saya kurang baca gitu. Saya kurang banyak mendengarkan orang. Males dengan orang ngomong tuh. Capek. Apalagi ngomongnya lebih capek kayaknya. Ini mana gak ya? Lebih enak ngomong apa lebih enak denger? Mana gak? Tergantung situasi, Bu. Tergantung situasi, tergantung kebutuhannya. Ya, orang yang sering khutbah Jumat, sesekali dong dia jangan jadi khatib. Coba jadi jamaah biasa. Begitu dia jadi jamaah, bener ya, ngantuk dengan orang khutbah itu. Baru sadar ya. Dia khutbah sampai 45 menit. Ngantuk tidur, batal sampai ngorok. Ini jangan ngomong terus, sesekali jadi pendengar yang baik gitu. Pendengar yang baik adalah menjadi pembicara yang baik tentunya. Oke, next question. Bu, gini Bu, tadi Bu. Ya. Oh masih Pak. Iya, saya masih ini Bu, masih apa namanya, masih tadi sih udah kebayang Bu tentang yang penelitian yang apa namanya Maharatul Qiraah Bu, udah kebayang Bu. Ya. Dari pembahasannya. Nah, yang pasti kan yang akan tersulit itu kan menentukan yang namanya variabel dependen sama independen ya Bu ya. XY. Ya XY-nya itu Bu. Kalau yang variabel bebas kan pasti terkait tentang bacaan tersebut kan. Nah, yang terikatnya ini apa Bu? Gitu Bu. Saya nggak kebayang Bu. Itu harus terhubung dengan masalah yang Bapak ambil. Kan tadi udah kelihatan tuh masalahnya. Kok ada ya anak SMA banyak yang nggak bisa baca Quran? Itu kan akibatnya kan. Bapak cari penyebabnya apa? Ini orang nggak bisa baca Quran kenapa ya? Bapak baca Al-Quran itu kan harusnya dari informal education ya Pak. Iya nggak sih? Harus dari pendidikan dasar, elementary school. Itu kudu bisa tuh baca. Kenapa sih anak 2 tahun bisa hafal Quran? 4 tahun, juz 30, juz ke 30 gitu. Bisa. Dia kemampuan mendengarnya aja. Nah, kan diulang-ulang oleh ibu bapaknya ya. Ibu bapaknya baca atau guru ngajinya bacain berulang-ulang. Jadi kalau tahfiz dan hafiz-hafizah itu 60 kali Pak diulang dalam satu ayat. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki. Terus diulang sampai 60 kali. Dia dengerin sampai 60 kali. Tapi jangan salah penyebutannya. Gitu. Jangan salah panjangnya, pendeknya, makharijul hurufnya. Itu kan tanggung jawabnya di rumah. Kalau orang tuanya nggak bisa, dia harus mendelegasikan ke guru ngaji gitu. Itu kan tanggung jawab orang tua di rumah kita yang dosa, Pak. Kalau ada anak sampai SMA nggak bisa ngaji. Lalu dia udah kadung gitu ya, udah terlanjur sekolah. Kita sebagai guru agama apa diem aja? Kan enggak. Itu yang dicari. Nggak bisa variabelnya disiplin belajar, nggak juga bisa begitu. Masalahnya dulu apa? Gitu. Kalau Bapak mau ambil pengaruh
kecerdasan spiritual terhadap kemampuan membaca Al-Quran. Jadi hipotesisnya apa sih? Hipotesisnya apa, dugaannya? Jadi kalau ada orang yang spiritual cerdas, itu gampang bisa baca Al-Quran. Pak, variabel X sebagai variabel terikat, itu teorinya banyak banget. Referensinya banyak banget. Oke, kita mau ganti judul buat Monica Fitri. Sama kayak Ilyas, berarti pengaruh kecerdasan intelektual terhadap kemampuan membaca Al-Quran. Pak Ibu, orang yang hafal Al-Quran itu harus cerdas intelijensinya dulu. Kalau enggak bisa, Pak. Karena dia harus istiqomah dalam murojaahnya. Kalau kemampuan cerdasnya rendah, lambat tuh Pak. Nyimpennya lambat. Long term memorinya lambat. Oh, berarti Allah sudah berikan kepada setiap orang yang kemampuan membaca Al-Quran yang baik, berarti kecerdasan akalnya baik. Walaupun dia buta ya, tapi kan akalnya nggak buta. Banyak kan kayak gitu. Yang lumpuh, akalnya bagus. Sampai dia sakit, koma, yang keluar apa? Bacaan Al-Quran. Itu udah bukti banyak. Buat deh di bab 1. Ambil satu kasus itu. Luar biasa banget. Referensinya ada. Ini pentingnya banyak diskusi kayak gini-gini untuk brain walls, ya kan, brainstorming, otak Anda dicuci, gitu. Kita share, akhirnya menemukan ide, mandek-mandekan, gitu tuh. Sebenarnya saling berdiskusi dengan teman juga. Atau kakak kelas juga. Harus sering gitu ya. Jadi idenya itu nggak mandek. Silahkan mau coba dengan tema-tema itu. Itu kuantitatif ya. Kalau Bapak, Ibu semua teman-teman ingin mengambil dengan konteks tadi, maka jenis penelitiannya kuantitatif. Kuantitatif. Bisa nggak Bu dikualitatifkan? Bisa. Misalnya metode Baghdadi dalam bacaan Al-Quran usia dini. Nah, metode Baghdadi itu yang gini, alif bata'a, alif doma'u, gitu. Kalau Iqra kan enggak langsung baca kan. Ntar buat Fitriani ganti lagi metode Iqra dalam membaca Al-Quran pada anak usia dini. Oh enggak, Salman ganti lagi metode Al-Barqi, banyak banget itu kayak gitu. Al-Barqi kualitatif. Kalau orangnya masih ada yang mengarang metode itu, harus wawancara. Kalau orangnya sudah meninggal, cari referensi dia tentang itu. Atau cari sebuah artikel, jurnal yang ada di buku orang, boleh. Berarti makanya itu referensi Anda ambil, daftar isinya lihat. Ya, enggak mesti judulnya itu Anda ambil, agak kesulitan memang kita. Buka daftar isinya, ada enggak sesuatu yang mau kita cari. Makanya baca buku tuh jangan judulnya doang. Enggak ketemu. Sekarang udah bunga rampai ya Pak. Bunga rampai itu sekumpulan. Kita mah ngelihat depannya aja. Enggak ada semua ntar. Buka daftar isinya. Ambil bagian tertentu yang ada dalam daftar isi itu. Saya punya buku pendidikan teori dan aplikasinya. Halamannya sampai 3.000-an, harganya 1.200.000. Apa aja yang mau dicari di situ ada. Mulai CTL, ABK, apa aja kan teori dan aplikasi pendidikan. Namanya aja teori ya. Dari mana itu bukunya? Dari UPI, dia lahir dari artikel-artikel atau jurnal-jurnal yang udah dipublish, lalu dibunga rampaikan, dijual. 1.200.000 itu bukunya. Tebelnya udah segede bantal. Kalau kita bawa berat banget ya. Jadi ada di lemari, kalau kita butuh baru kita buka daftar isinya. Teman-teman mahasiswa pengen mau, jangan dibawa fotokopi ntar hancur. Foto aja saja.
foto aja, ambil bagian tertentu, atau mau ditulis di situ boleh. Tebal sekali bukunya. Nah, daftar di sini. Any question? Cukup panas. Hati-hati loh, kemarin sampai jam berapa ya? 20.30, jam setengah 11. Jangan terlalu lelah juga. Ini gara-gara linknya. Saya sampai bilang, udah deh pindah ke Google Meet. Saratul ID kan. Ini bisa diatasi. Itu di layar Anda kelihatan ya? Di Terlihat, Bu. layar Anda. Kelihatan? Yang model penelitian kuantitatif itu Kelihatan ya? kelihatan. Itu kan observasi tuh sebelah kiri ya? Iya, atas. Di atas. Hasil observasi di lapangan, kalau kualitatif, hasil observasi di library research-nya, di kepustakaan, itu mempermudah kita untuk mengidentifikasi masalah. Gitu. Gitu ya. Tuh, tanda panah ke kanannya. Hasil observasi itu observe, to observe, mengamati langsung kita, nggak melalui orang lain. Kita sendiri. Men-searching, mencari, juga observasi kan. Memudahkan kita untuk mengidentifikasi masalah, memilah-milah masalah. Masalah banyak banget bikin itu, sampai 6. Apa nih yang bikin kemampuan membaca Al-Quran sangat rendah? Banyak banget masalah. Kurang ini. Ambil satu, tarik. Jadi sebuah pembatasan masalah. Lalu kita rumuskan tuh arahnya ke kanan tuh. Bisa kan? Ya. Lalu Anda ketik di bab 2 teorinya. Nih, sini nih. Habis Anda buat teorinya, ajukan hipotesis. Jadi kita bikin teori dulu, referensi kita ketik 40 halaman atau 35 halaman. Dari teori itu, buatlah kerangka berpikir dan hipotesis. Oke. Hipotesis yang udah dapat, kita uji. Nih ke sini nih, ke bawah tuh. Kita ujinya tentunya ke kiri lewat metodologi penelitian yang ada di bab 3. Apa variabelnya yang tadi Bapak bilang? Variabel terikat, variabel bebas. Ini nih bahasannya ada di metodologi penelitian bab 3. Udah uji hipotesis, pakai apa? Ujinya pakai teknik apa? Ya. Kalau dia eksperimen pakai uji T ya. Nggak bisa pakai reaksi gitu, karena persen nggak bisa. Harus pakai uji T. Uji T itu nanti ada TO, ada T tabel. TO itu T observasi, T tabel itu ya kalau dia di atas itu T tabelnya, tapi TO-nya, T observasi lebih tinggi, berarti hasil hipotesisnya teruji atau diterima. Itu nantilah ya kalau Anda sudah mendapatkan pembimbing. Kesimpulan itu saran. Jadi perlu di Pak, DO kan nggak Bu kalau untuk hipotesis itu Bu? di apa? Di definisi operasional kan gitu Bu? Oh iya, nanti adanya Ya. di sini di bab Itu, 3. Jadi definisi operasional itu definisi menurut peneliti. Gitu. Variabel konseptualnya apa? Itu nanti didefinisikan secara operasional. Apanya? Variabelnya. Makanya disebut definisi operasional variabel. Gitu. Kok bisa disebut gitu? Iya. Yang memudahkan kita membuat indikator adalah definisi operasional itu. Bukan teori-teori yang dibuat di bab 2. Kalau dia kuantitatif. Enggak mudah memang membuat definisi operasional. Karena dia harus dihimpun dari banyak referensi, dari banyak pendapat ahli. Jadilah sebuah definisi operasional. Saya kira itu lagi yang perlu di... Gimana teman-teman? nanya Ada lagi, Bu. tergambarkan ya? Nanya lagi Bu. Oke, Pak, masih Pak Ilyas. Tunggu sebelum Pak Ilyas, yang lain mau tanya? Mungkin ada yang lain yang mau nanya. Halo. Monica, Zahratul, Putri. Anyone question? Nothing? Tidak ada?
Silakan Pak Ilyas. Sepertinya masih ada panggilan, Bu. Saudara Ilyas, ada panggilan Oh telepon. iya. Yang lain? Salma, Nanaga, atau Chandra? Saya cukup ya, Bu. Ya, Bu, Masih kulitnya Bu. aja dulu. Nanti Bu, saya izin bilang Bu. pelan-pelan. Ya, Pak Ilyas, silakan. Ya. Gini Bu, yang tadi tentang judul Bu. Judul kan pasti akan terbatas dalam penelitian ya Bu ya, penelitian dan waktu kan gitu Bu. Nah di dalam judul tersebut pasti kan akan tercantum yang namanya masa penelitian ya Bu ya. Itu boleh nggak kita tambahkan di situ supaya kita membatasi penelitian kita, contohnya 3 bulan atau 2 bulan gitu Bu. Supaya tidak. Itu ada di bab 1, lokasi dan nama penelitian, subbab tersendiri. Tidak ada di dalam judul. Ini saya stop share dulu ya. Saya coba tampilin. Kalau Bapak Ibu punya file yang tadi saya kirim, monggo dibuka. Ya Bu, sudah di-share semua dari tadi. Sebelum ini izin saya share dulu pertanyaan yang tadi ditanya. Kok nggak keluar ya? Oke, nih. Nampak di gambar? Kelihatan nggak? Belum ya? belum. Nah, sudah. Oh, udah. Iya. Nih, gini. Gini. Tadi di mana adanya? Di sini, Pak. Jawab 1, Pak. Dia nggak ada di judul, Pak. Ini udah pakemnya nih ya. Tuh. Hak. Ini sih bisa lihat. Kelihatan kah? Nah, itu dia. Ini bab 1 nih. Ya. Lokasi dan nama penelitian. Mana orangnya? Pak Ilyas. Dikabur. Ya Bu, izin Oh, Bu. ada. Ada Bu. Dia tidak ada di dalam judul ya. Adanya di dalam bab 1. Subbab. Subbab bab 1. Udah terjawab? Nah, kalau kita nyusun nih, begini nih nanti dapatnya. Nih kayak gini. Kan sama nih semua ya. Yang tadi saya bilang kajian pusaka terdahulu atau hasil penelitian yang relevan apa aja. Jadi kalau kita tertarik dalam satu bidang, baca aja banyak jurnal-jurnal orang ya. Skripsi-skripsi orang. Dari mana Bu bacanya? Terserah, mau di perpustakaan kita, mau di searching perpustakaan orang lain, mau Perpusnas, UNJ, UIN, terserah deh. Ambil deh ringkasan dari penelitian yang relevan itu. Senangnya di mana nih? Senangnya di bimbingan konseling. Ya, ya udah. Kenapa senang bimbingan konseling? Karena saya udah bilang kemarin kalau kita mau menulis kita senang dulu, suka. Kita minat terhadap objek itu, konten itu, pasti kita cari terus tuh, iya kan? Iya kan? Iya Pak Naga ya? Kita kalau suka sama orang kan kita kejar tuh sampai kita dapetin tuh. Kalau enggak ya enggak jadi pemenang udah. Orang lain yang ngambil nanti. Gitu kan? Nah, ini harus ada ketertarikan, peminatan, referensi. Gitu ya. Adanya di mana nih? Kalau kita gambarkan di bab 2. Yang X untuk A gede, nih A besar nih. Yang X. Kalau kita kan nanti menghubungkan X dengan Y. X itu dipaparkan di bab 2-nya menjadi huruf A ini. 5 poin kita jelasin. Apanya pengertian, fungsi macam. Apa aja. Berarti kan harus baca kan? Baca buku dulu kan? Nggak mungkin kita nggak baca kan? Kita kan mau menulis. Kita baca dulu. Dari kapan? Dari sekarang.
Banyak Bu, nggak usah baca, kopas aja. Jangan lupa ada link plagiarism. Nanti saya kasih. Atau udah saya kasih ya, Salman, linknya ya. Sudah dikirim, Bu. Ada di chat juga. Testimoni aja kamu. Kamu punya tulisan, kamu masukin ke link itu. Kalau merah semua, bukan tulisanmu berarti. Baik, Yang Bu. punya orang. Yang Gitu. sambilan. Nanti proposal juga kayak gitu. Berapa? Ketentuannya 20% boleh. Berarti 19. Di atas 20%, 21 nggak boleh. Harus ada yang diparafrasekan atau diganti itunya, bagiannya yang merah-merah itu dibikin sampai hitam. Kalau teman-teman udah pernah nyoba linknya, cobalah, kan udah saya kirim file-filenya. Cobalah dibuka-buka file yang saya kirim. Jadi saya ngomong nyambung, dosen ngomong nyambung. Kan enak kalau nyambung kan. Kalau nyambung itu cuma bengong, habis itu udah tutup lagi. Padahal besok kita harus nulis. Kapan? Nulis ini kapan? Ini semester 6. Tanggal 1 Maret, Anda udah dipaksa tuh nyusun proposal. Tanggal 1 Maret kuliahnya ya? Ya, pertemuan pertama mungkin bukan langsung proposal kali ya, brainstorming dulu. Kayak gini-gini dulu gitu kan. Nanti dikasih langkah-langkahnya, biasalah. Lalu bikin, nah giliran bikin tuh pusingnya 7 keliling deh. Tadi udah saya bilang, beban berbanding lurus dengan kemampuan. Beban berbanding lurus dengan kemampuan. Mungkin aja sih kita di situ. Nah, lalu kita buat yang B-nya itu variabel Y. Nih, tuh. Berarti dia variabelnya self confident. Siswa ya. Self confident itu kan satu arti. Kalau satu arti itu namanya konsep. Tapi kalau yang self confident siswa atau motivasi belajar, nah berarti kan variabel yang punya arti, bukan konsep saja. Ya, kamu jelaskan nih, kita jelaskan semua di sini sampai selesai bab 2-nya. Nah, kan tadi 5 ya, poinnya ya. Variabel X, kita paparkan 5 poin, 5 subbab. Ya kan? Kerangka teoritik ke subbab. A, untuk menjelaskan variabel X. Anak bab. Babnya apa? Kerangka teoritik. Subbabnya kerangka, subbabnya bimbingan konseling. Anak babnya lagi yang tadi itu 1, 2, 3, 4, 5. Harus seimbang. Jadi jangan di atas 2, di bawah 5. Nanti komposisi nggak seimbang mengakibatkan sulit menyusun instrumen. Tadi ada yang nanya berapa banyak referensi segala macam. Enggak sih, yang penting cukup. Bimbingan saya kan selalu begitu. Enggak mesti banyak referensi, yang penting cukup mewakili variabel. Kalau udah dibilang cukup mewakili variabel, udah pasti lebih dari 5, lebih dari 10, pasti gitu kan. Satu variabel aja harus 10 teori. Kita mau ngejelasin tentang kecerdasan intelektual. Nggak bisa dengan 5 teori, 5 buku. Kan harus punya banyak pendapat dari ahli-ahli lain. Ya kan? Ada Armstrong, ada Goldman, ada Howard Gardner. Nanti ada yang membahas tentang Daniel Goldman, itu banyak sekali. Nanti lagi ada Megawangi, sampai ke pendidikan karakter. Itu tuh banyak banget ahli-ahli yang akhirnya teori itu dibukukan dan itu disebut dengan hak paten. Pendapat riset dia dibukukan dan dipatenkan. Akhirnya teori itu kita pakai untuk skripsi, tesis, dan disertasi. Saya kira itu. Satu lagi Bu, terakhir Bu. Oke, terakhir ya. Iya, terakhir Bu. Terakhir. Karena yang lain belum tanya, ya udah Bapak aja dulu. Kadang-kadang kan untuk menemukan suatu judul penelitian gini bukan, kadang-kadang kita suka lama banget Bu, kan mikirnya apa yang cocok, ragu gitu Bu. Nah, pada saat itu kan pasti tetap ada ide gitu, ide tersebut kan keluar dari
dari hasil pengamatan observasi gitu Bu. Nah kadang-kadang ngelaporin juga kan Bu gitu. Nah bagaimana pola pikir kita gitu Bu supaya dapat judul, dapat ide, dapat masalah gitu Bu. Biar penelitiannya itu cepat gitu, nggak ngambang gitu. Kadang-kadang banyak yang bertebaran di internet, saya baca Bu, jurnal-jurnal kadang-kadang ada penelitiannya yang ringkas banget gitu, yang sederhana tapi isinya berbobot. Kata saya mereka itu dapatnya idenya dari mana ya? Saya kadang-kadang suka berpikir gitu. Ini Gitu udah aja, Bu. salah satu langkah. Kamu bikin diskusi ini udah satu langkah baik dari pertanyaan tadi. Berarti Anda berkumpul membawa kebaikan. Ini kan jam'iyah ini namanya kan. Sebuah perkumpulan dalam apa ya? Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu thariqan ilal menyusun skripsi. Ya, belokin dulu tuh. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu thariqan ilal menyusun skripsi. Jangan ke ilal jannah dulu, karena ke ilal jannah itu harus selesai riset dulu gitu. Sebagai mahasiswa ya, gitu. Kalau sebagai ibu rumah tangga berarti dia harus lulus mengurus suami dan anaknya. Kita kan profesinya macam-macam. Kalau Bapak di kesehatan ya Bapak lulus dulu mengurus pasien gitu. Nah, ini udah satu usaha dari pertanyaan Bapak. Kumpullah dalam satu jamaah yang dimana di jamaah itu membicarakan tentang suatu keilmuan. Gitu. Dia mau daring aja bisa. Ya kan, dengan link aja kita bisa berbagi. Kan? Saya udah pernah bilang kan, saya bukan satu-satunya orang yang menjadi sumber informasi yang Anda cari, bukan saya doang gitu. Anda bisa googling, bisa cari sumber yang lebih baik dari saya. Katakan tadi jurnal tuh emang simple Pak. Dia nggak kayak skripsi. Jurnal tuh 14 halaman aja udah cukup. Itu dibolehkan bagi teman-teman yang nggak mau nyusun skripsi, bikin jurnal. Nanti di-upload di jurnal terindeks. Biasanya berbayar. Nggak ada jurnal yang nggak berbayar. Kalau ada, alhamdulillah gratis. Anda nggak nyusun skripsi, Anda nggak bayar dan nggak sidang. Tapi udah dipublish. Paling enggak kalau belum ditayangkan, udah submit. Gitu. Ada kan bukti-bukti fisiknya nanti di screenshot. Kemarin udah dibahas ya, udah ditanya Salman ya Salman. Udah saya jawab. Itu saya udah buka sebelum rektor inginkan gitu. Sekarang kan memang udah ada beberapa perguruan tinggi yang kalau IPK Anda 4,00 non skripsi. S2 malah non tesis, S3 non disertasi. Tapi nanti harus dipublish tulisannya gitu. Kata Bapak kan sederhana ya tulisannya. Itu enggak sederhana yang Bapak bilang sederhana. Lebih sulit menyusun hasil riset 10 halaman ya ketimbang yang 80 halaman. Kalau 80 halaman kan diurai, dianalisis, dijabarkan. Lalu Bapak mau ringkas. Sama ketika kita mau ngomong di satu presentasi hanya 3 menit. Itu enggak lebih mudah loh. Bu, Ibu punya waktu 3 menit. Padahal yang mau diomongin banyak. Nah, sebanding dengan tadi. Jurnal yang halamannya cuma 10, enggak dianggap mudah sebagaimana menyusun sebuah karya ilmiah, katakan skripsi, 80 halaman. Abstrak itu lebih sulit, Pak, Bapak menyusun abstrak yang setengah halaman. Abstrak itu kan bukan kesimpulan skripsi ya, kalau abstrak itu. Juga bukan ringkasan skripsi kan. Logika berpikir kita yang dari kesimpulan dan ringkasan dibikin setengah halaman. Itu udah gampang itu. Orang nggak perlu baca skripsi kita, tapi dia baca abstrak. Sama juga dengan Bapak, Ibu, baca jurnal orang. Berarti hasil risetnya 8 sampai 200 halaman. Dia buatlah menjadi sebuah
jurnal gitu. Kita sudah menikmati hasil orang lain. Itulah Pak ilmu jariahnya, Masya Allah. Ada digitalisasi lagi kan. Nggak perlu nyari-nyari siapa nih yang nulis. Dulu waktu saya kuliah, susah Pak. Ini siapa yang nulis, nyamperin dosennya. Sekarang kan enggak perlu nyamperin dosen. Dia ada di Google Scholar, ada di Sister, ada di publish yang dia kirim linknya. Itulah dunia pengetahuan. Begitu memudahkan. Iya, karena eranya memang 4.0 dan 5.0. Bapak bilang mudah, gampang. Tidak semudah yang Bapak bilang mudah dan gampang. Dia meriset ratusan halaman. Dia meriset sekian tahun. Kita menikmati dengan mudahnya. Kita kan nggak tahu di balik itu kan. Behind the scene-nya apa? Demam-demam Pak kalau meriset Pak kita. Belum interviewnya nih, kita interview. Aduh, udah nggak enak banget deh rasanya kalau kita interview orang. Iya kan? Maaf ya, maaf mulu. Nggak ada waktu, besok lagi. Gitu mulu. Angket ntar dulu, ini dulu. Panas dingin Pak. Kita nggak tahu kan? Kita tahunya jurnal, artikel yang udah dipublish. Gampang banget ya. Coba dikerjain. Nah, karena ada kemudahan digitalisasi itu kita bisa ambil sebagai referensi atau penelitian yang relevan yang pernah orang meneliti. Bentuknya bisa dalam jurnal, gitu maksudnya. Bentuknya bisa dalam buku. Buku itu juga hasil riset ya. Kalau Bapak Ibu baca bukunya Mulia di Kertanegara, judul bukunya Bunga Rampai dari Chicago. Pengarangnya Mulyadi Kertanegara. Itu kayaknya, kata saya ya, menurut saya, liberal banget ya. Gitu. Tapi pemikirannya boleh diambil. Boleh diambil. Dia meneliti tentang trinitas, dia meneliti tentang tipologi masyarakat. Nah, orang-orang yang sedang kualitatif boleh tuh. Tipologi masyarakat Banten. Tipologi keberagamaan masyarakat Banten. Boleh. Mana nih, ada orang Banten nggak? Tipologi keberagamaan masyarakat di Jawa Tengah. Bukunya banyak tuh. Tipologi keberagamaan masyarakat di Jogja. Solo dengan Jogja, tipe-tipe keberagamaannya beda loh. Ada sekaten. Sekaten itu kalau kita tahu dari syahadatain. Mana nih yang orang Jawa? Ayo bersuara dong orang Jawa. Saya bukan orang Jawa. Tapi pernah meriset itu ya. Jadi upacara sekaten itu di Jogja, Solo juga ada, caranya aja beda. Gitu. Ayo silakan orang-orang Jawa nih mau mengambil penelitian fenomenologis namanya di kualitatif. Nah, ini tidak disebut sebagai kualitatif konseptual ya. Berarti dia ini masuk dalam kualitatif non konseptual. Kalau konseptual tadi konsep pemikiran Hasan Al-Banna dalam atau perspektif apa gitu. Reorientasi pendidikan Islam dalam perspektif Haidar Bagir. Nah, itu konseptual tuh. Reorientasi pendidikan Islam menurut Buya Hamka. Gitu ya. Reorientasi pendidikan Islam menurut siapa? Ibnu Rushd, Ibnu Sina. Dia ahli kedokteran, tapi pemerhati pendidikan ya. Pendidikan Islam. Dari mana? Ya dari buku-bukunya. Kan orangnya udah nggak ada. Makanya disebut kualitatif konseptual. Tapi kalau tadi tipologi keberagamaan masyarakat Jogja, dia bukan kualitatif, tapi yang non-konseptual. Apa itu, Bu? Butuh wawancara, butuh observasi, dan nanti di bab 3-nya nih, seperti yang terlihat di layar, dia juga ada metodologi penelitian kualitatif tuh pakai begini juga. Cuma dia nggak A variabel. Dia nggak populasi. Jadi gantinya apa? Sumber data. Informan. Gitu-gitu. Sampai teknik pengumpulan data juga ada. Teknik analisis data juga ada. Menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Gitu. Kalau yang bab 3-nya kuantitatif, teknik analisis datanya menggunakan rumus korelasional. Apa rumusnya?
gitu ya. Nah itu ini bidang-bidang statistik nih. Sekali lagi jangan menghindari statistik karena kita nggak suka dengan materinya. Saya khawatir dua-duanya Anda nggak suka materinya, nggak suka dosennya, Masya Allah, nggak dapet apa-apa tuh, karena nggak ketawa tuh, nggak suka materinya, nggak suka dosennya, udah parah banget itu, udah nggak bisa apa-apa deh saya tuh. Bu, saya nggak suka dah statistik, nggak enak dosennya, udah out. Saya pikir materinya agak enak nih, masih bisa nih kuantitatif. Materinya juga saya nggak ngerti Bu, nggak enak Bu, udah materi nggak enak, dosen nggak enak, nggak dapet apa-apa udah. Ya Bu, saya mau otodidak Bu, saya belajar sendiri. Ah, biasa itu. Belajar sendiri. Banyak tuh teman-teman yang udah pada lulus ya belajar sendiri. Bisa kan? Bisa, aplikasinya ada. If you want to do, jika kamu mau melakukan itu, lagi-lagi want, ingin. Any question? Jam berapa sekarang? Waduh, jam Mungkin 10 ya. Saya pikir baru jam 8 ya. Terlalu khusyuk Bu, khidmat. Iya. Kayaknya dicukupkan kali ya, karena udah cukup larut. Buat teman-teman mungkin gimana? Ditanyakan dulu aja sama. Ya mungkin ada dari teman-teman ada pertanyaan lain, mungkin dari yang lain. Bu Monika Fitri atau Saudara Adi? Bu, sudah jelas Bu, insya Allah. KKS-nya gimana Pak? Oke, apa tadi? KKS. Saya buka file. Kalau teman-teman mau buka tentang KKS itu, kamu bukanya schedule time. Sudah ada di gambar? Belum? Udah apa belum? Belum, Bu. Belum. Oke. Ini saya buat baru tadi siang. Insya Allah. Termasuk materi-materi yang saya kirim baru tadi siang, dipotong rapat, dipotong anak-anak KRS. Anak-anak kan gitu, maunya cepet aja. Iya sabar, saya juga lagi ngatur nih, saya bilang. Ini kan ada yang namanya loh. Ini kok tapi udah kelihatan di layar ya? Terlihat Bu. Udah. Geser. Oke. Gimana geser? Kelihatan? Gesernya agak-agak. Oh, kegedean ininya ya. Kebesaran ininya. Kecilin kelihatan nggak? Kegedean. Oke. Kecilin aja ya. Nah, kelihatan. Nyurang lihatnya. Nggak nyurang. Curang. Kelihatan kah? Kelihatan? Kelihatan Bu, kelihatan. Nah, ini kita semua nih sampai Desember saya udah petakan tuh kamu. Keren. Tuh, Desember 23 kamu wisuda tuh dikasih titik hitam. Lihat. Apapun wisuda aja, Bu. Nomornya 20. Ya. Iya. Titik hitam ini menunjukkan kamu harus sudah wisuda di Desember tahun 2023. Makanya passcode-nya apa? 2023 lulus. Yeah. Kan gitu kan? Iya Bu. 2023 lulus. Amin. Amin. Allah. Nah, ditanya Amin gimana? Bu. Amin. Aminnya lama banget sih. Malaikatnya udah aminin, kamunya lama banget. Mohon maaf Bu. Nomor 16 lihat. Sudah semua lihat nomor 16? Sudah Bu. Bu izin tanya lagi ya Bu. Ntar dulu, ini dulu Say. Tadi siapa tuh yang nanya duluan? Zahratul Aini ya? Monika Fitri Bu. Monika. Oh Monika, oke Monika. Monika udah nikah belum sih? Atau Belum, mau Bu. nikah? Oh pantas Mau nikah. nikah, mau nikah Bu. Mau nikah. Mau nikah, kalau udah nikah. Dan nikah. Jangan mau nikah, belum nikah gitu. Just kidding ya. Nomor 16, oke. Baru persiapan kita. Listening. Dari kapan tuh?
Bulan Maret persiapannya. Tapi kamu udah selesai skripsi itu yang panjang nih. Lihat kan? Lihat nggak? Iya, Bu. Januari besok, setelah kamu workshop di Desember, nih kecil sendiri nih workshopnya Desember besok. Ini Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, gitu kan ya. Maret, April, Mei, Juni kuliah. Mei, Juni persiapan PPL, gitu kan. Juli udah praktek sampai Desember. PPL selesai langsung nih Desember workshop. Ini yang kecil sendiri. Yang sendirian yang hitam ini. Habis workshop, terus bentangannya sampai bulan Mei kamu harus sudah selesai skripsi. Dalam waktu yang bersamaan skripsi selesai, persiapan KKS di bulan Maret. Terus KKS kapan? Mei. Tuh. Persiapan awal, observasi dan lain-lain. Selesai di bulan September sidang. KKS-nya di mana Ibu? Di Pare. Kalau non pandemi. Tapi kalau pandemi ya tidak. Gitu. Kita aja yang sekarang nih yang 2018 ya. Itu juga agak ketir-ketir juga sih. Besok terakhir mereka harus bayar sampai pertengahan Maret. Gitu. Kalau pertengahan Maret mereka belum sanggup bayar, kemudian karena pandemi juga, ya kita batalkan. Gitu. Jadi ada plan A, ada plan B. Mohon izin nih Bu, maaf. Ya. Kalau untuk berkaitan dengan KKS, insya Allah nanti kita lihat situasi pastinya ya. Mudah-mudahan dengan keadaan yang terbaik gitu. Mudah-mudahan nanti ada jalan pastinya. Nah, yang mau saya tanyakan ini secara parsial Bu, untuk kalau substansi dari KKS itu apakah kita belajar bahasa Inggris atau mungkin ada sisi lain gitu. Kemudian bagaimana kalau contoh nih, saya pernah ke Pare gitu Bu ya. Udah pernah selama 2,5 bulan gitu. Nah, kemudian kan di situ contoh gitu, saya udah punya sertifikatnya untuk kursus-kursusnya. Apakah maksudnya di sana belajar bahasa Inggris sehingga sudah bisa nutupin atau mungkin harus ada hal lain gitu sehingga ada tujuan lain sebenarnya kita ada di Pare itu gitu. Mungkin pengabdiannya itu seperti apa gitu. Terima kasih. Program Pare itu bukan kursus aja, tapi Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi itu kan kita ketahui semua pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Itu ya. Yang pendidikan kita kursus di situ, itu kita ngajar di situ dalam bentuk pengajaran Karang Taruna, remaja, itu juga masuk pengabdian. Kemudian penelitian di situ di lembaga formal ada, sampai nanti endingnya ke Bali. Kalau Anda punya sertifikat, tidak terekivalensikan dengan kegiatan Tridharma. Gitu. Jadi kalau ada teman-teman udah punya sertifikat dari Mahesa atau dari beberapa kursus yang di Pare, itu tidak terekivalensikan dengan kegiatan Pare yang di fakultas. Bobotnya 4 SKS. Jadi sertifikat yang kamu punya tidak bisa dibobotkan sama nilainya dengan yang 4 SKS gitu maksudnya. Kan dia akademik ya. KKS itu kan rangkaian akademik. Sebuah keniscayaan gitu. Harus ikut, kalau enggak ada ketentuannya lagi gitu. Ini kan kita bicara anak kelas sore bisa nggak sih pengalaman yang sudah kelas sore itu dia ambil 2 minggu saja. Setelah itu dia pulang karena dia bekerja. Berarti memang appointment lagi dengan tempat di mana kita bekerja. Itu perlu perlu tarik ulur dengan pimpinan. Jangankan KKS, PPL aja nanti juga akan punya masalah banyak Anda nih dengan pimpinan di mana tempat Anda bekerja. Yang kemarin Adi udah nanya ya, Di. Adi kan kemarin nanya ya, Di. Betul, Bu, betul. Ya, nggak taunya kamu freelance. Freelance mah nggak usah ditanya, aman. Orang dia yang ngatur, perusahaan dia yang punya. Kan, tutup aja warungnya. Nggak apa-apa kan, harus ada pengorbanan kan. Harus ada yang dikorbankan. Sendiri, Bu. Ya, apalagi punya sendiri kan. Tutup warungnya 2 minggu. Tapi kan Anda mengejar yang tadi Anda bikin judul di seksi pertama itu, di sesi pertama itu. Ya kan? Giat berhasil dalam pembelajaran di perguruan tinggi.
dalam menyelesaikan tugas akhir di perguruan tinggi. Apa kiatnya? Harus ada yang dikorbankan. Dulu saya keluar S2, anak saya masih bayi. Apa pengorbanannya coba? Ya suaminya jagain anaknya gitu kan. Masak, nungguin, pulang ke malam. Memang harus dikorbankan. Ya kenapa harus punya anak? Harusnya kan jangan punya anak dulu. Ya kan nggak gitu jawabannya kan? Nggak gitu jawabannya. Ini penting, itu penting, tapi di manage, diatur. Sampai sekarang juga kayak gitu. Harus ada yang dikorbankan. Lagi nyusun disertasi, orang tua kita sakit. Sampai 2 tahun harus kita urus. Mungkin pada saat itu kita mikir, ya ampun, kayaknya dunia dan seisinya nggak ada apa-apanya deh. Kalau orang tua kita sakit, mana operasi otak pula kan, selama 2 kali, gunakan jasa suster, bolak-balik rumah sakit, tahu sendiri biaya operasi sebegitu besarnya, nggak dioperasi juga, nggak solusi gitu. Nah, harus ada yang dikorbankan, termasuk besok nih PPL bulan Juni. Apply-nya Juli. Apply-nya Juli, udah pasti Juli itu. Yang tadi di-share di schedule time Excel-nya. Coba aja dia dilihat-lihat tuh schedule time. Kalau bisa di-print tempel di depan pintu kamar gitu. Mantap. Depan pintu apa. Itu kan action plan. Iya. Siapa naga ya? Ya, Bu Monica. Keren. Itu action plan. Anaknya juga paling nanya-nanya, apa sih ini Pak? Istrinya nanya lagi. Itu aja yang dilihatin katanya. Kapan selesainya? Itu pertanyaan itu triggernya loh. Pertanyaan itu menohok banget gitu. Itu aja yang dilihatin. Selesainya kapan? Jadi yang dilihat selesainya ya. Orang nggak lihat prosesnya. Berdarah berdarah-darah gitu. Ya kan? Capek-capek, berdarah-darah, ngantuk-ngantuk kuliah gitu. Saya merasakan seperti yang Anda rasakan. Ya. Semakin malam saya ngomongnya semakin perasaan. Saya juga merasakan seperti yang Anda rasakan sekarang. Dan itu saya udah lalui beberapa puluh tahun yang lalu. Sejak tahun 87 S1. Sampai sekarang. Sama sih. Cuma bebannya beda. Bebannya lebih berat, tapi kata Allah tadi, berbanding lurus beban itu dengan kemampuan. Gitu. Sakit-sakit COVID, nguji. Aduh. Tapi siapa lagi yang COVID ini nggak ngapa-ngapain kok saya juga. COVID-nya saya bisa mikir gitu. Masih bisa berpikir. COVID itu keren juga ya. Membuat orang cenderung beristighosa. COVID itu. Membuat cenderung orang bertahanus. Tapi puyeng juga ya lama baca Quran. Sepet banget mata kita nih Pak Ilyas tuh. Ilmu kesehatan gimana itu? Orang mungkin bilang, aduh lumayan ya 14 hari karantina. Bisa dua bolak-balik tuh Al-Quran dibaca. Boro-boro ya. Pedih mata tuh. Makan gak enak, tidur gak enak, baca Al-Quran dikiranya enak. Masya Allah, itu memang beban banget buat kita. Jadi, semoga Allah kasih kemudahan lah. Ya, 6C juga 66 yang lainnya. Karena nggak ada yang nggak ada gitu. Nggak ada yang dibebaskan, maksud saya gitu. PPL dibebaskan, nggak ada. Tuh, catat nih, closing statement-nya. Nggak ada yang dimanja-manja akhirnya, aduh ibu saya kan kerja, aduh ibu saya punya anak, suami saya larang, akhirnya nggak ikut, nggak bisa. Salah satu syarat untuk kita bisa lulus adalah PPL 2, KKS. Sidang, baru kita bisa disebut S1. Enggak, ya nggak bisa. Lalu gimana? Ya mikir deh sekarang. Mikir sekarang. Insya Allah ada manfaatnya meeting malam ini dan malam yang kemarin ya. Jika Anda mau melakukan sedikit dari informasi yang saya punya, ilmu yang saya punya, yang jelek jangan ditiru ya, yang salah jangan ditiru, lupa recording bisa diputar. Pokoknya yang nggak baik jangan ditiru. Yang diambil yang baik-baik saja. Itu untuk yang KKS. Bu. Kalau nggak ikut gimana Bu? Nah itu Bu, karena kan tuh, yang udah mulai terikat ini pancing. Bu. Ekivalennya adalah potong Bali. Kalau seandainya pare non pandemi misalnya ya Bali kita nggak ikut,
pastikan, karena kan cuma 2 minggu. Kita 2 minggu nih pergi, kita bayar full, balik nggak usah bayar. Balik nggak usah bayar. Anda pulang udah. Bu, 2 minggu nggak bisa juga, misalnya, ya nggak apa-apa, Anda meneliti itu nggak. Meneliti sendiri. Lalu kumpulkan pengabdian masyarakat sendiri. Nggak enak banget ya sendiri ya. Sendiri kan bebannya lebih berat kan. Emang nggak enak loh Panaga sendiri, enakan berdua. Kan gitu kan Panaga. Iya, kemana-mana berdua gitu. Enak berdua, nggak enak juga berdua. Jangan enak aja mau berdua. Gitu. Maksudnya bertim gitu. Minimal kita penelitian untuk PKS itu 4-6. Kita sendiri. Hanya karena kita tadi nggak bisa bersama. Tapi bersama kita bisa. Hampir kita nggak bisa bersama, tapi bersama kita bisa. Kalau selesai temennya gitu. Jadi yang harus dipikirkan sekarang adalah apa? PPL ya. Ikutin deh tuh para kepala sekolah yang jadi guru yang di perusahaan, deketin manajernya. Bulan ini saya nanti ini gitu. Itu lampirin schedule yang tadi saya kirim di Excel. Ya, dilampirkan lalu gimana respon dia? Anda punya PA, nanti bicarakan dengan PA. Anda punya prodi, Anda punya pimpinan fakultas, bicarakan segala kemungkinan-kemungkinan yang memberatkan Anda untuk mengakhiri tugas di S1. Dan itu judulnya kan diskusi tentang tugas akhir. Ada lagi any question? Ya, maksudnya kalau untuk PPL nggak memberatkan ya Bu ya, maksudnya itu kan bisa diatur oleh kami gitu kan. Ini masalahnya kan yang KKS ini Bu gitu kan, untuk yang terikat oleh perusahaan gitu kan Bu, atau baik itu lembaga instansi pemerintahan atau yang non pemerintahan Bu. Kadang-kadang saya juga masih berpikir bagaimana cara kita izinnya gitu Bu. Kadang-kadang saya kan sektornya sektor krusial ya Bu ya, kan pemerintahan pusat gitu. Kalau kita minta izin dalam seminggu pasti diizinkan gitu kan. Kalau untuk yang itu masalahnya kan gitu Bu, yang kalau masalah PPL kita oke bisa lah gitulah. Maksudnya masalah berarti KKS aman ya. Iya, kalau masalah PPL kita bisa atur waktu gitu ganti-gantian. Karena nggak nginep ya. Bu, nah itu yang jadi masalahnya kan. Kalau Pare kan nginep sebulan. Bu. Ya udah 2 minggu. Nanti kita bikin regulasinya aja. Kan itu harus ditandatangani dekan kan. Bukan dialog, ini namanya dialog informal ya. Secara struktural dekan yang punya eksekutornya adalah dekan. Apa nggak bisa digeser ke wilayah lain gitu Bu, maksudnya? Kemana? Contohnya ke tempat seperti Bogor, bukan ada lembaga, gitu Bu, maksudnya yang lebih dekat. Kan ada cabang dari Pare ya Bu ya, yang saya pernah lihat itu, yang pernah saya dengar itu Bu, yang namanya LC Center ya. Iya ada di Malang juga ada. Di PB Bu gitu. Iya Depok juga ada. Gitu Bu, apa nggak bisa digeser Bu? Kita tetap melakukan penelitian gitu. Bisa ini sarannya aja. Bu ya, saran bisa saya aja. Karena saya juga nggak bisa ninggalin ini gitu. Saya juga bekerja 24 jam ya Bu ya. Habis kita diskusi ini saya kerja lagi Bu gitu. Semoga sehat Bapak, juga teman-teman yang lain yang serupa. Jadi kita punya program Pare ini merupakan program unggulan yang membuat status kita A. Salah satunya ya. Salah lainnya banyak kan. Salah satu yang membuat kita punya status akreditasinya tetap A adalah program unggulan Pare yang di saat program studi lain nggak bisa melakukan. Bahkan kampus lain nggak bisa melakukan. UHAMKA udah pernah mencoba kayak kita mundur. Di mana coba? Di konsistennya para pembimbing. Di konsistennya program kerjanya. Jadi ada pertanyaan Salman, kita ngapain di sana? Nanti ada rundown-nya. Baru datang ngapain, besok ngapain.
berapa JPL kita di tempat kursus, berapa JPL kita di penelitian. Ya waktu tidur juga ada, enggak sekolah mulu, enggak belajar mulu, waktu istirahat juga ada, waktu ngobrol ada, hangout dengan teman ada, tapi ada regulasinya. Dan enggak boleh keluar sifatnya yang individual. Sewa mobil, jalan-jalan ke Malang, ke Songgoriti, itu enggak bisa. Mau ke Bromo, Sabtu Minggu kan libur, enggak ada. Sabtu Minggu itu lebih ke public speaking, lebih ke penelitian webinar, kayak gitu-gitu. Kalau dia masih pandemi webinar, kalau enggak Sabtu itu hangout yang dikoordinir oleh pembimbing. Jadi enggak seenaknya kita bikin. Nah, bagi teman-teman yang nggak bisa seperti Pak Ilyas, ekuivalen namanya. Ekuivalen utuh. Tapi nggak bisa di-switch ke yang tadi diinginkan, Bogor. Itu namanya KKN konvensional. Dulu kita punya MOU tahun-tahun sebelum Pare. Pare kan 12 tahun ya, sekarang mau masuk ke 13 tahun sebenarnya. Coba, 13 tahun kita punya desa binaan, sampai akhirnya kita kemarin dapat dana 900 juta dari pemerintah untuk universitas. Tingkat universitas. Sampai akhirnya objek penelitian yang kita lakukan adalah di Pare. Tentang cyberbullying. Nah, kenapa Pare? Ya, karena punya kekhasan, punya MOU, punya satu program unggulan lah gitu. Karena kalau yang disebutkan tadi Bogor, kan dekat Jakarta, itu namanya KKS konvensional atau KKN konvensional. Berangkat dari kurikulum MBKM, bahkan itu nanti lintas prodi ke luar daerah. Nah, ini kan keperluasannya ya. Ini akses dari yang 13 tahun kita udah lakukan, bahkan sekarang Nadiem Makarim bilang kayak gitu kan. Harus lintas prodi dan lintas universitas di luar provinsi. Itu nanti bukan kurikulum yang angkatan Anda. Mulai di 2020. Ya, sedang digodok juga gimana caranya, karena kondisi tidak memungkinkan secara prokesnya ya. Secara prokes itu tidak memungkinkan. Kemudian secara ekonomi juga tidak memungkinkan. Kenapa? Banyak orang tua yang di PHK. Gitu. Bahkan bayaran UPM aja nih, tersendat-sendat, banyak orang tua yang karena pandemi berpengaruh banget tuh terhadap finansial keluarganya. Sementara dia harus menghidupkan banyak, bukan anak yang kuliah doang kan. Tapi sekali lagi, Allah tidak mati, Allah tidak merem gitu. Dia pasti membukakan jalan. Ya, ini ahli agama kan selalu mengingatkan kita. Gitu. Allah pasti membukakan jalan dalam fase kesempitan ini. Mungkin Bapak di sini bukan karena tidak ada uang ya, tapi waktu yang akhirnya nggak membolehkan di pimpinan di mana tempat Bapak Ibu bekerja. Itu namanya ekivalen. Bisa dilakukan ekivalen. Jadi KKS mandiri, KKS sendirian gitu tadi udah saya jelaskan sih. Penelitinya sendiri, pengabdian masyarakat sendiri. Kalau kita mengajar berarti kita melampirkan beberapa desain plan, beberapa JPL kita mengajar. Udah nanti dibuat portofolio, dokumennya dijilid, serahin, udah baru bisa sidang gitu. Mau apa? Boleh. Memang begitu. Kalau kita sama sekali nggak bisa. Ya sejauh ini sih banyak yang bisa. Jadi kalau punyanya ada 25 orang dalam sekelas gitu, yang bisa 15, yang 10 ya ekivalen. Ada juga yang bisa. Siapa yang bisa? Ya nggak tahu kalau di kelas ini kan. Apa Ibu Fitriani, apa Adi? Adi kelihatannya mau. Apa Panaga juga bisa. Ada Bu Siska. Mau Bu, sekalian healing Bu. Iya, endingnya tuh ke Bali 5 hari. Kalau tahun ini bayarnya 4.500.000. 1 bulan, fasilitas yang diberikan adalah berangkat dengan mobil super eksekutif. Tahu sendiri kan kayak apa mobil eksekutif? Berapa biayanya tahu sendiri, searching aja. Kemudian di sana sewa asrama 350.000 selama sebulan 1 anak. Kemudian sewa Mahesa institutnya 300.000 selama sebulan. Makan 3 kali. Sekali makan dihitungnya 15.000.
kali 3 kali 30 hari gitu. Dapat kaos, terus city tournya itu di tengah-tengah minggu ke makam Gus Dur, ke makam Blitar, ke Kampung Coklat, and the next Gumul. Gumul itu kayak apa ya? Kayak Paris Panjapannya, tapi adanya di Kediri. Lalu nanti ada biaya ujian untuk mendapatkan sertifikat itu. Makanya tadi ada Salman bilang sertifikatnya itu kan for 2 years. Jadi kalau kita dapat sertifikat bahasa Inggris itu hanya berlaku di 3 tahun, for 2 years. Tempat kerjaan yang meminta kita sertifikat itu, kita akan melihat expired atau enggak di sertifikat itu. Ya, masih berlaku atau enggak for 3 years, 3 tahun. Kalau masih berlaku, bisa. Tapi memang jika Anda sudah punya, tidak bisa diekwivalensikan dengan bobot 4 SKS. Karena dia tridharma. Lalu endingnya adalah ke Bali 5 hari dengan fasilitas hotel bintang 3, hotelnya Hotel Amaris. Yang sekarang ya, yang angkatan 2018. Yang saya sedang ceritain ini untuk angkatan 2018. Dan itu mereka udah dipresentasikan di puncak, tinggal nanti responnya. SK-nya udah ada, rincian biayanya udah ada, tinggal responnya. Respon itu berarti kan izin orang tua, dia mau enggak, uang ada enggak, gitu. Nah itu posisinya nanti eksekusinya adalah di 70% yang ikut. Di bawah itu enggak ada, enggak bisa. Lalu pertimbangan lagi adalah prokes. Oke. Pandemi mewabah, ya batal. Kenapa? Karena Pemda setempat melarang untuk ada penyebaran dari satu komunitas ke komunitas lain. Kalau Pemda setempat aja melarang, ya kita masih mau bersaing. Uang dikembalikan. Jadi itu sebagai perbandingan. Postingnya ke Bali 5 hari, biaya ke Balinya 1.500.000. Jadi kalau Anda tahun ini seandainya yang ikut, modelnya kayak Adi, cuma 2 minggu, potong Bali. 3 juta jadi bayarnya. Bali kan nggak di... Ikut full, Bu, kayaknya, Bu. Oh, ikut full, Masya Allah. Kalau ikut full ya udah bayarnya ya full juga gitu. Saya dulu di Paren 3 tahun, Bu, dulu, Bu. Pernah ya? 3 tahun saya di sana. Jadi kangen, Bu, pengen sana lagi gitu. Oh, berarti udah lancar dong bahasa Inggrisnya. Would you mind if you want to be... Saya bahasa Arab, Bu, dulu, Bu, di sana. Oh, bahasa Arab. Biloghatil Arabiyah. Haya biloghatil Arabiyah bilailil Quran. Oke, teman-teman sekalian, itulah KKS, cirinya, karakteristiknya, sebagai visualisasi gambarannya, nanti ada event tersendiri ya, setelah semester 6. Kalau sekarang kasih kulit-kulitnya aja. Kalau nanti terlalu dalam, akhirnya pertemuan berikutnya nggak ada. Biar Anda penasaran lah, kasihnya sedikit aja. Jangan banyak-banyak. Kan enakan yang penasaran kan? Jadi pengen tahu gitu. Tapi kalau dikasih semua, tingkat penasaran Bapak Ibu teman-teman sekalian nggak akan pernah ada. Itu penting loh, penasaran tuh penting. Jadi kita gregetan gitu, apa sih itu gitu. Kalau bahasa anak muda tuh kepo. Apa sih tujuannya? Apa sih outputnya? Ngapain sih jauh-jauh? Itu kan pertanyaannya gitu ya. Kepo gitu. Is'alil mujarri. Tanyalah sama orang yang pernah mencoba. Berarti kamu banyak tanya di angkatan 2015. Ya. 2016 juga. Begitu angkatan 2017 udah stop karena pandemi. 3 tahun kita pandemi ya. Nggak tahu nih tahun ini yang ketiga. Dan yang ke-13. Pare yang ke-13 kalinya. Ya, udah MOU di Mahesanya, udah punya camp yang settle banget gitu. Nanti visualisasinya bisa kita kasih gambar atau men-searching sendiri di website banyak kok. Mahesa Institute atau campnya adalah VOC, Venus Original Camp, VOC, Venus Original Camp, bisa di searching. Demikian saya kembalikan ke host. Kurang lebihnya saya mohon maaf, teman-teman juga nggak baik, perlu istirahat.
Yang baik diambil, yang buruk dibuang. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Bu, boleh nanya gak? Oh, masih belum Bu, ditutup. saya Nggak jadi. mau nanya ini Bu, bukan soal yang tadi. Saya kan apa namanya, cuti di semester 4 ya Bu ya. Ya. Terus saya masuk lagi semester 5. Itu mundur kan Bu? Cuti semester 4, masuk lagi di semester 5. Iya. Maksudnya mundur? Maksudnya Berarti semester 5 kemarin kamu ngambil? Ambil. Ada. Berarti kan sekarang semester Ada. 6. Yes. Iya. Berarti sekarang semester 6. Iya, tapi kan saya 4. cuti di semester 4. 4 nggak usah diambil, di 6 aja dulu. Asal memenuhi jumlah SKS. PPL itu jumlah SKS-nya 100. Hitung aja SKS-nya dari semester 1. Jika tidak 100, PPL nggak usah diambil. Berarti harus mengambil di 4. Konsultasikan ke PA dan ke Prodi. Ya, PA. Masih ada waktu ya tanggal 28. Dimundurin kok. Berarti ini ngambilnya yang 6 ya Bu ya? Iya. Hitung dulu jumlah SKS-nya. Jadi jika 100 berarti boleh ngambil semester 6. Tapi kalau kurang dari 100, Anda harus ngambil semester 4. Jumlah SKS yang udah ditempuh untuk ngambil PPL 2 kan syaratnya 100. Kalau skripsi 120. KKS dan PPL 2, PPL 2 dan KKS itu syaratnya jumlah SKS yang diambil 100. Begitu Anda nyusun skripsi, syarat SKS yang sudah diambil 120. Ya kan? Kalau belum, jangan dulu ngambil skripsi. Mending ngambil mata kuliah yang nggak terhutang. Di 4 tadi. Ya ngapain skripsi, orang masih panjang kok. Ya kan? Hitung aja dulu SKS-nya. Demikian. Oke, baik. Kita rasa cukup ya, teman-teman, untuk diskusi kita pada malam hari ini. Tentu saya selaku MC, makasih untuk paket lengkap selama 2 hari ini yang disampaikan oleh narasumber kita, sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi sangat bermanfaat bagi kita semua. Jadi wawasan kita lebih luas seputar nanti akan tugas-tugas yang akan kita hadapi kelak. Harapannya tentu kita semua dengan adanya ini bisa banyak berpengetahuan tentang hal-hal tersebut dan tentunya bisa bermanfaat. Kita juga bisa mulai planning dari sekarang ya, hal-hal yang bisa kita lakukan. Demikian mungkin dari MC, dikarenakan waktu sudah cukup larut ya. Jadi kita tutup saja diskusi kita pada 2 hari ini, malam hari ini maupun yang kemarin, sharing kita dengan bersama-sama membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentu saya mewakili dari teman-teman kepada narasumber Ibu Maria Ulfa, mohon maaf apabila banyak kesalahan ya. Dan apabila mungkin keterlambatan ya, mohon dibukakan pintu maafnya sebesar-besarnya, dan makasih sudah berkenan untuk mengisi dan juga menjawab setiap pertanyaan dari teman-teman. Makasih kesabarannya Bu, makasih untuk dedikasinya. Sama-sama. Mohon maaf juga atas keterlambatan, atas kehilapan dan kesalahan. Ambil yang baik, kurang apa buang yang buruk. Sampai ketemu di forum perkuliahan. Insyaallah. Tanggal 1 Maret. Oke, baik Ibu. Mungkin saya ucapkan sebelumnya informasi, insya Allah kita ada sedikit hadiah. Nanti saya kirim lewat Gmail untuk sebagai bentuk apresiasi kami untuk keringat Ibu selama 2 hari. Mohon diterima dengan lapang gitu. Dan saya mohon maaf tentu apabila apa adanya. Iya. Makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live meeting. Baik. Ya, terima kasih Bu. Oke, assalamualaikum. Ya, sehat-sehat Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi